Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum melakukan pembelajaran, kita berdoa dulu. Kami persilakan ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Absensi hari ini yang nggak berangkat siapa? Siapa? Ayu. Apa keterangannya? Izin. Siapa lagi? Baik, untuk biar kalian lebih semangat, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Iya, terima kasih atas semangatnya. Masih ingatkah materi yang lalu, yaitu tentang hak dan kewajiban? Iya, hak adalah sesuatu yang diperoleh sejak kita lahir sampai mati. Contohnya apa? Hak mendapatkan pendidikan, ya. Kewajiban adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contohnya, kewajiban menjaga kebersihan kelas. Nah, materi sekarang itu tentang yang namanya tata tertib dan disiplin. Nanti ada hubungannya dengan antara hak dan kewajiban. Tata tertib dan disiplin, apa jadinya kalau sekolah kita itu tidak ada yang namanya tata tertib, kalian tidak disiplin? Apa jadinya coba? Kacau, betul ya. Sekolahan kita menjadi kacau karena kalian akan melakukan hal yang seenaknya, ya, karena kalian itu nggak ada aturan, ya. Berarti kalian seenaknya. Baik, perhatikan ya. Sebelum pembelajaran, diharapkan kalian itu mampu nanti menjelaskan pengertian tata tertib dan disiplin, ya. Diharapkan kalian itu nanti menjelaskan pengertian tata tertib dan disiplin, terus menyebutkan contoh tata tertib yang ada di sekolah dan masyarakat, terus menjelaskan manfaat disiplin, ya, manfaatnya itu apa dalam kehidupan sehari-hari, terus menunjukkan sikap kerjasama dalam diskusi kelompok. Nah, nanti kalian tugasnya membuat kelompok mendiskusikan nanti materi yang Bapak sampaikan ke kalian. Baik, kita mulai materinya. Pengertian tata tertib. Tata tertib adalah sekumpulan aturan tertulis ataupun tidak tertulis, ya, aturan tertulis dan tidak tertulis yang dibuat supaya kehidupan bersama menjadi tertib, aman, dan teratur. Di sekolah, tata tertib mengatur hal-hal seperti di sekolah, ya, jam masuk, seragam, tata cara saat pelajaran. Semua murid, guru, dan staf diharapkan mematuhi aturan ini agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar. Lah, maksudnya gini, tata tertib yang ada di sekolah dilaksanakan bukan hanya untuk kalian, ya. Jadi di sini menekankan semua murid, guru, staf, ya, diwajibkan mematuhi aturan yang ada di sekolah. Aturan apa, Pak? Aturan yang tertulis maupun tidak tertulis, ya. Guru, contohnya tata tertib aturan mengenai seragam, ya. Hari Senin Selasa biru putih, Rebo Kemis batik, ya kan. Nah, itu aturan itu ya untuk kalian. Bapak Ibu guru juga punya aturan. Hari Senin Bapak Ibu pakainya ini, hari Selasa pakaiannya ini. Tujuannya apa? Biar kalian tertib dan aman dan bisa teratur. Paham ya tata tertib, ya? Lanjut. Pengertian disiplin. Nah, disiplin adalah sikap dan kebiasaan,
Ya, perlu ditekankan di sini. Disiplin adalah sikap dan kebiasaan untuk menaati aturan serta menjalankan kewajiban secara bertanggung jawab. Sedangkan contoh tata tertib yang ada di sekolah bisa dilihat. 1. Seragam dan penampilan. Ya, bisa dilihat kalian sudah memakai seragam, sudah rapi, berarti otomatis kalian melaksanakan tata tertib yang ada di sekolah. Ketertiban saat pelajaran, contohnya tidak menyontek, tidak gaduh dan sebagainya, itu merupakan bentuk tata tertib. Mengerjakan tugas dan PR. Terus kebersihan. Nah, kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas, membuang sampah pada tempatnya, merapikan meja dan kursi. Itu bisa dilihat sekeliling kalian apakah ada sampah atau enggak. Kalau seandainya ada sampah bisa diambil. Otomatis kalian sudah melaksanakan yang namanya tata tertib di sekolah. Selanjutnya bisa dilihat yang ada di masyarakat, contohnya membuang sampah pada tempatnya. Padahal ini ya bisa nanti diterapkan di sekolah maupun di masyarakat. Mematuhi aturan lalu lintas, ini yang sudah mempunyai SIM, berarti otomatis kalian harus memakai berpartisipasi dalam keamanan, ya. Apalagi hormat kepada tetangga, karena kita makhluk sosial, otomatis kalian itu hidupnya bersosial. Disiplin dalam sehari-hari. Nah, cara praktis menerapkan tata tertib, ya. Contoh yang ada di sekolah, ya. Cara praktisnya seperti ini. Membuat jadwal rutin, buat jadwal harian, bangun tidur, mulai dari bangun tidur, belajar, istirahat, dan patuhi bersama di rumah, ya. Berarti kalian harus bisa membuat jadwal rutin, ya. Bangunnya jam berapa, belajarnya jam berapa, istirahatnya jam berapa. Itu kalau bisa kalian bikin jadwal rutin. Biar apa? Biar kalian tertib, biar kalian disiplin. Terus setelah Bapak tadi menerangkan apa yang namanya tata tertib, begitu contohnya disiplin, juga contohnya baik contoh di masyarakat maupun contoh yang ada di sekolah. Tugas kalian saat ini adalah kalian langsung membentuk kelompok, ya. Ada berapa anak ini? Berarti 3 kelompok aja cukup, ya. 3 kelompok. Kalian memberikan diskusi contoh tata tertib atau disiplin, contoh disiplin atau tata tertib yang ada di masyarakat masing-masing 5, ya. Kalian tulis di 1 lembar, setelah itu kalian kumpulkan ke Pak Guru. Paham, ya? Bisa membentuk kelompok, kami persilahkan. Ini jadi nomor 1, ya. Mematuhi aturan, kamu wajib lapor, membayar iuran, terus mengikuti kerja bakti, mengikuti jadwal ronda, membuang sampah. Oke, sip. Terima kasih, bosku. Dilanjut. Udah selesai? Belum. Coba lihat. Membayar pajak, betul. Membuat. Oh, tidak membuat keributan. Oke, pun. Ya, dilanjut dulu. Silakan. Udah selesai, Jayu? Sudah? Sudah. Membayar iuran kebersihan. Oh, betul. Mengikuti kerja bakti. Oke, sip. Ya, waktunya tinggal 2 menit lagi. Oh, belum. Ya, 2 menit lagi. Oke. Diskusinya sudah cukup. Kembali ke tempat masing-masing dulu. Ya, kembali ke tempat masing-masing dulu. Kursinya dirapikan, awas jangan nyampah. Terima kasih kerjasamanya. Sip. Ini saatnya kalian presentasi atau apa namanya, kalian menerangkan hasil diskusi kalian, ya. 5 kelompok, ya.
kalian nanti menyaksikan hasil diskusi kelompok 3 mengenai contoh tata tertib atau disiplin yang ada di masyarakat. Ya, kami persilakan. Ya, maju semua. Gak usah gaduh. Ya, nggak apa-apa, santai yuk, berani yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Diana. Nama saya Rina Agama. Nama saya Baraskia. Nama saya Rasulullah. Nama saya Rasulullah. Izin menyampaikan hasil diskusi kami tentang disiplin dan tata tertib Iya, yang ada di masyarakat. iya, contohnya apa saja? Yang pertama adalah mematuhi aturan kami wajib lapor kepada ketua RT atau RW. Mematuhi aturan wajib lapor ya. Terus Dua, membayar iuran kebersihan dan keamanan lingkungan tepat waktu. membayar iuran lingkungan kebersihan lingkungan. Ya, terus Yang ketiga, mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan bersama warga. ikut kerja bakti dalam masyarakat atau warga. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dan sehat. Membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, Mengikuti jadwal dan malam untuk menjaga keamanan lingkungan. mengikuti apa? Mengikuti jadwal dan malam untuk menjaga keamanan lingkungan. Oh, mengikuti jadwal ronda itu kan bagi yang sudah itu ya. Ya, sip. Ya, cukup ya. Ya. Apakah ada yang pertanyaan? Oh, iya. Bagaimana sikap kita apabila ada teman yang melanggar aturan di masyarakat? Bagaimana sikap kita apabila ada? Ada teman yang melanggar aturan. Iya, ada teman yang melanggar aturan. Ya, melanggar aturan di masyarakat. Apa, Mbak? Mau langsung jawab? Ya, silahkan. Dengan menegur, sopan, tidak ikut melanggar aturan, memberikan contoh yang baik, serta mengajak teman memperbaiki kesalahan pada pihak Ya, berwenang. coba satu-satu dulu. Apa yang pertama apa? Menegur dengan sopan. Menegur dengan sopan ya. Jadi kita menegur teman kita yang melanggar itu dengan sopan, jangan di tempat umum ya, karena nanti imbasnya adalah malu. Selanjutnya, Tidak ikut melanggar aturan. iya, otomatis kalau kita sudah menegur, otomatis kita tidak boleh mengikuti atau melanggar aturan tersebut. Selanjutnya, Memberikan contoh yang baik. memberikan contoh ya. Selain setelah kita menegur, kita harus memberikan contoh kepada teman kita bahwa oh ini loh perbuatan yang benar, yang perbuatan tidak melanggar aturan di masyarakat. Selanjutnya, Mengajak teman memperbaiki kesalahan. iya, mengajak teman memperbaiki perilaku kita. Selanjutnya, Melaporkan kepada pihak berwenang. melaporkan kepada pihak yang berwenang. Ini kalau seandainya kasusnya besar, contoh teman kalian itu contoh ya, teman kalian itu mencuri ya, berarti kalian selain sebagai teman ya aja nyolong, jangan mencuri, itu tidak baik. Setelah itu kalian tugas kalian itu melaporkan kepada yang berwenang. Paham ya? Nok? Sudah cukup ya hari ini ya. Ya silakan kembali. Terima kasih. Nggak salam dulu. Oh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3 atas presentasinya ya. Sudah bagus menurut saya. Baik, sebentar. Jadi intinya adalah ya, pada intinya pembelajaran hari ini adalah disiplin adalah merupakan sikap ya, sikap dan kebiasaan kita dalam sehari-hari ya. Gunanya apa? Biar kalian itu disiplin, tata tertib itu diciptakan untuk kalian agar kalian hidupnya lebih disiplin dan teratur. Karena tanpa tata tertib, kalian tidak disiplin, aturan sekolah maupun aturan masyarakat itu menjadi amburadul, menjadi tidak tertib. Ya, sip ya, cukup ya hari ini ya. Setelah ini tugas kalian dikumpulkan. Ya, dikumpulkan ke Pak Gito untuk nilai. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, silakan ketua kelas berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.